Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen makhluk hidup. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dewi Sulfiani S. dari kelas Fisika Sains dengan NIM 220104501006. Oke, saya akan memberitahu kepada kalian pengertian komponen dan lingkungan hidup. Sebelum melangkah, apa saja sih komponen-komponen makhluk hidup? Nah, pengertian dari komponen sendiri itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari komponen adalah bagian dari keseluruhan. Arti lain dari komponen adalah unsur. Sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikemanusiaan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Setelah mengetahui pengertian komponen dan lingkungan hidup, selanjutnya apa saja sih komponen-komponen lingkungan hidup? Komponen-komponen makhluk hidup terbagi atas dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk penjelasan masing-masing, yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu produsen, konsumen, pengurai, atau dekomposer. Untuk yang bertanya, apa sih produsen, konsumen, dan pengurai itu? Nah, untuk produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut sebagai autotrof. Contoh produsen adalah gangga, bakteri, dan tumbuhan hijau yang memanfaatkan sinar matahari atau energi kimia untuk membuat makanan. Selanjutnya konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya karena tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut juga heterotrof. Contoh konsumen adalah kita sendiri atau manusia dan hewan. Untuk yang ketiga, pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Dalam proses penguraian akan dihasilkan zat-zat hara yang dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, contoh-contoh pengurai itu adalah bakteri dan jamur. Materi selanjutnya yaitu komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik itu? Nah, komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Contoh-contohnya itu air, udara, tanah, bebatuan, matahari, iklim, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan pertama, air atau hidrogen hidroksida merupakan salah satu komponen vital yang paling dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Manusia sendiri mempunyai kurang lebih 70% kandungan air di dalam tubuhnya. Fungsi air adalah sebagai pelindung serta penghantar energi di dalam tubuh makhluk hidup. Cahaya matahari adalah salah satu komponen abiotik yang memiliki peran penting untuk membantu berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, hampir semua makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari karena mengandung vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya adalah tanah. Tanah
berperan sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup. Tanah juga merupakan sumber zat-zat hara bagi sebagian besar tumbuhan. Tanah yang kaya zat-zat mineral menyebabkan tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Sebaliknya, tanah yang kurang zat-zat mineral dapat menyebabkan pertumbuhan tumbuhan terganggu. Selanjutnya, komponen abiotik yaitu suhu. Suhu lingkungan sangat memengaruhi kehidupan makhluk hidup. Ada beberapa jenis tumbuhan yang hanya bisa bertahan hidup pada suhu tertentu. Tumbuhan yang bisa hidup di daerah panas atau bersuhu tinggi akan mati atau terhambat pertumbuhannya bila ditanam di daerah dingin. Demikian pula sebaliknya. Yang terakhir, komponen abiotik yaitu kelembapan. Tanah dan udara yang lembab berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tumbuhan. Pada golongan hewan tertentu, kelembapan udara sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Misalnya cacing tanah memiliki habitat di tanah yang lembab. Nah, terima kasih. Itulah tadi penjelasan komponen-komponen makhluk hidup.